Kasih setia dari Allah Bapa di dalam nama anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita mau sama-sama belajar memahami firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk hari Minggu ini, 1 Maret 2026, yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 17. Nah, sebelum kita melanjutkannya, ada baiknya kita sudah terlebih dahulu membaca natsnya. Ya saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita mau mendalami firman Tuhan tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus pada suatu malam yang gelap. Ini adalah kisah yang mengajak kita semua untuk merenung, bertanya dan jujur pada diri sendiri. Apakah semua status dan atribut rohani yang melekat pada diri kita dan semua aktivitas rohani kita seperti pergi ke gereja, ikut pelayanan, ibadah dan doa, mendalami dan membagi firman, apakah itu semua benar-benar lahir dari hati yang terhubung kepada Tuhan atau hanya sebatas rutinitas dan formalitas saja? Nah, realita dan pertanyaan inilah yang mendorong Nikodemus pada malam itu. Nikodemus bukan orang sembarangan. Dia seorang Farisi, ahli Taurat dan kitab suci, anggota dewan agama tertinggi. Dia tokoh agama dan guru yang sangat dihormati. Dengan status yang seperti itu pun, di dalam hatinya masih ada sesuatu yang kurang. Kegelisahan inilah yang mendorongnya melakukan sesuatu yang tidak biasa bagi orang seperti dia, yaitu datang menemui Yesus di kegelapan malam. Namun perhatikan waktunya, pada waktu malam hari. Secara harafiah, malam hari menunjukkan karena dia takut, ingin aman, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Namun secara rohani, malam melambangkan kegelapan pemahaman. Ia adalah guru, tetapi ia tidak mengerti. Ia adalah orang saleh, tetapi ia belum terang memahami. Ia datang dengan logika manusia, dengan pikiran daging. Untuk itu saudara yang terkasih, apa poin pesan yang mau kita petik melalui nats ini? Nah, yang pertama, firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari menjadi pengikut Kristus yang mau meninggalkan segala kegelapan yang kita rasakan dengan bersedia dilahirkan kembali. Ketika Nikodemus datang dengan segala atribut agamanya, Yesus langsung memberi sebuah penekanan. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus terkejut dan berpikir secara harafiah, bagaimana mungkin orang tua yang sudah lama lahir masuk kembali ke rahim ibunya? Bayangkan saja orang seperti Nikodemus dengan status yang dia miliki justru masih bingung dan belum memahami apa yang menjadi maksud dari perkataan Tuhan. Di awal memang Nikodemus memuji Yesus dengan berkata bahwa Yesus adalah guru yang berasal dari atas. Itu artinya Nikodemus dengan status rohaninya belum memahami kitab yang selama ini dia pelajari. Belum mengenal Yesus yang adalah Mesias yang dinanti. Ini menjadi gambaran akan kehidupan kita yang selalu memuji Tuhan namun tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya dengan tegas Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kamu harus dilahirkan kembali. Melalui ungkapan itu Yesus ingin menekankan bahwa lahir dari daging adalah hidup menurut kehendak daging dan segala usaha manusia. Seperti bergantung pada status dan harta kita di dunia ini, mengandalkan perbuatan-perbuatan baik, mengandalkan segala atribut dan kegiatan-kegiatan rohani yang bisa saja membuat kita terjatuh pada kesombongan rohani atau bahkan mentuhankan ritual-ritual rohani. Apalagi ketika kita menjadikan semua itu menjadi jaminan untuk beroleh keselamatan dan masuk surga. Manusia dengan segala usahanya akan tetap menjadi manusia, tidak bisa menjadi ilahi dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, untuk itu setiap orang yang ingin menjadi pengikut Yesus haruslah dilahirkan kembali. Lahir kembali dari air dan roh. Ini bukan tentang ritual atau upacara-upacara ibadah. Tetapi air menunjuk pada baptisan kudus yang memurnikan dan firman Tuhan yang menyatakan kehendaknya. Roh adalah penuntun yang dianugerahkan Allah untuk mengarahkan kita kepada kehendaknya, memberi kita hidup baru, hidup yang penuh semangat,
penuh kekuatan, dan penuh sukacita. Jelas ini bukan hasil usaha manusia, melainkan pekerjaan Allah di dalam hati kita. Untuk itu menjadi Kristen bukan tentang ritual ibadah yang kita lakukan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan saya sudah dibaptis, saya rajin dan sudah lama di gereja, atau saya tahu isi Alkitab. Nah, seperti Nikodemus, semua itu bisa kita miliki, tetapi masih tetap gelap. Kelahiran baru berarti Roh Kudus mengubah hati kita, di mana kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, merindukan firman-Nya, dan memiliki kepekaan terhadap dosa, sehingga pada akhirnya kita bukan lagi hidup dikuasai keinginan daging, tetapi walaupun saat ini kita masih hidup dengan daging, namun dikuasai dan dituntun oleh Roh Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi biar lebih gampang, ini bukan tentang seperti mengganti baju, tapi lebih seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Sebuah perubahan total dari dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kalau kelahiran baru adalah murni karya Tuhan, bukan usaha kita, terus yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memperolehnya? Nah, ini yang membawa kita kepada poin kedua yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Ya, keselamatan adalah anugerah di dalam iman, bukan hasil ritual dan usaha manusia. Nah, untuk menjelaskan ini, Yesus membawa Nikodemus pada sejarah bangsanya sendiri. Kisah Musa dan ular tembaga di padang gurun pada Bilangan 21 ayat 4-9. Saat itu umat Israel berdosa dan dihukum ular tedung. Ketika mereka bertobat, Allah tidak membunuh ular itu, tetapi menyuruh Musa membuat ular tembaga dan meninggikannya di atas tiang, di atas gunung. Siapapun yang memandang ular itu hidup. Nah, benang merahnya jelas. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, makna yang dapat kita petik adalah bahwa keselamatan adalah anugerah. Orang Israel tidak sembuh karena mereka hebat atau karena mereka telah melakukan ritual-ritual tertentu. Mereka sembuh, mereka selamat hanya karena mereka memandang dengan iman, ketaatan oleh iman. Mereka menerima keselamatan sebagai anugerah dari Allah. Namun apakah itu membuat bangsa Israel semakin mengenal Allah, semakin mengasihi dan semakin setia kepada Allah? Nah, kalau kita merujuk pada kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 4, justru pada zaman Raja Hizkia, dia menghancurkan tiang ular tembaga tersebut. Karena bangsa Israel bukan malah mengimani dan menyembah Allah yang sudah menyelamatkan mereka, tetapi mereka malah menjadikan tiang tersebut dan ritual tersebut menjadi berhala. Nah, ini bahaya yang selalu mengintai kita. Saat alatnya jadi lebih penting dari tujuannya. Saat pemberian Tuhan lebih penting dari Tuhan si pemberinya. Saat ritual lebih penting dari relasi pada pribadi Tuhan itu sendiri. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, sama seperti ular yang ditinggikan, Yesus ditinggikan di kayu salib. Salib adalah puncak rencana keselamatan Allah. Di sanalah dosa kita ditanggung. Manusia tidak diselamatkan oleh perbuatan baiknya, oleh ritual ibadahnya, oleh tradisi-tradisi agamanya, melainkan hanya oleh iman kepada Kristus yang tersalib. Nah, oleh sebab itu, di dunia yang serba aku dan usahaku, kita bisa saja mudah terjebak pada legalisme, merasa saleh karena rajin ke gereja, merasa benar karena banyak pelayanan, padahal semua itu indah jika dilakukan sebagai respon terhadap anugerah. Tetapi menjadi sia-sia jika kita menjadikannya sebagai tiket untuk masuk surga. Untuk itu mari pandanglah salib Kristus. Disitulah letak kekuatan dan jaminan keselamatan kita. Mari akui bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya karena anugerahnya lah kita bisa diselamatkan. Dan buah dari anugerah keselamatan itu, muliakanlah Tuhan melalui semua perbuatan dan usaha kita. Nah, setelah menjelaskan kelahiran baru dan keselamatan melalui salib, Yesus menyatakan tentang dasar terdalam dari semuanya itu, yaitu kasih Allah yang begitu besar. Nah, kasih yang besar, kata begitu besar menunjukkan kasih yang melampaui batas, kasih yang unlimited. Dan objek dari kasih itu adalah dunia, dan kita manusia yang berdosa, kita yang memberontak, yang hidup dalam kegelapan. Yang pasti kasih ini tidak wajar, tidak logika,
kalau dari sudut pandang manusia. Tetapi itulah kasih Allah. Kasih Allah ini bukan respon atas apa yang terjadi, atas apa yang dia lihat, tetapi sebuah inisiatif dari Allah sendiri yang juga merupakan sifat dan hakikat dari Allah. Itu sebabnya kasih yang Allah nyatakan bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Kasih Allah itu universal. Itu sebabnya kita yang telah menerima dan merasakan kasih Allah dipanggil untuk meneladani kasih itu. Untuk itu jika Allah begitu mengasihi dunia yang berdosa ini, maka kita yang telah dilahirkan kembali dan telah menerima anugerah keselamatan tidak boleh hidup hanya untuk diri sendiri. Allah menyelamatkan kita untuk menjadikan kita menjadi saluran berkat. Untuk itu di tengah dunia yang suka menghakimi, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan penolong bagi sesama. Di tengah lingkungan yang egois, kita dipanggil untuk berbagi. Seperti Allah yang mengasihi dunia yang tidak layak, kita pun dipanggil untuk mengasihi orang lain, bahkan musuh kita tanpa syarat. Seperti kasih Allah yang adalah sifat dan hakikatnya, demikianlah hendaknya kita. Kasih yang kita tunjukkan bukanlah sebab akibat. Kasihi aku agar aku mengasihi engkau. Tetapi hendaknya menjadi sifat yang melekat. Kita mengasihi karena Allah sudah terlebih dahulu dan akan selalu mengasihi kita. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, Nikodemus telah berjalan keluar dari kegelapan menuju terang kasih Tuhan. Nah, kita juga hendaknya melangkah keluar dari kegelapan kita masing-masing menuju terang Tuhan. Ini bukan lagi soal teori, tetapi sangat praktis. Bagaimana caranya kita mengubah agama Kristen kita menjadi sebuah relasi yang hidup dengan Kristus dan relasi yang hidup dengan sesama. Itulah nama minggu kita hari ini, Reminiscere. Allah senantiasa setia pada kasih setianya. Dan itu yang dia wujudkan melalui salib Yesus. Di mana di minggu-minggu Prapaskah ini kita diajak untuk memandang ke salibnya dengan iman. Mari dengan memandang salib Tuhan, kita meninggalkan segala ketakutan dan keraguan, dengan tidak bergantung pada segala usaha, status, atau apapun yang kita miliki di dunia ini, dengan tidak bergantung pada atribut-atribut dan ritual-ritual rohani, tetapi berpegang pada anugerah salib, yaitu keselamatan oleh iman. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kita yang adalah bagian dari dunia ini, yang telah dilahirkan kembali, dan yang telah beroleh anugerahnya, mari terimalah kasih itu, hiduplah di dalamnya, dan bagikanlah kepada sesama. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.